Apakah kalian semua sudah siap untuk mengikuti pembelajaran? Oke, kalau sudah, Ibu buka terlebih dahulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semuanya sehat? Alhamdulillah. Alangkah baiknya sebelum memulai pembelajaran, kita berdoa terlebih dahulu ya. Silahkan berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Baik, selanjutnya silahkan kalian absen terlebih dahulu dengan menulis nama dan nomor absen di kolom komentar di bawah ini ya. Oke, jadi saat ini sedang musimnya pandemi COVID-19. Jadi kalian semua harus tetap menjaga kesehatan dengan mematuhi protokol kesehatan dengan menerapkan 3M. Apa saja 3M itu? Silahkan kalian simak gambar di bawah ini. Selanjutnya, Ibu akan memberikan sedikit cerita untuk kalian. Apakah kalian siap untuk mendengarkan? Oke, kalau siap Ibu akan bercerita ya. Jadi kalian tahu ya, di luar sana banyak sekali anak-anak yang terlantar. Bahkan mereka tidak mendapatkan pendidikan yang selayaknya. Jadi untuk kalian yang bisa belajar di sini, kalian harus tetap bersyukur, tetap semangat, dan jangan patah menyerah ya, agar cita-cita kalian nanti tercapai semuanya. Itu ya. Oke, sebelum masuk ke pembelajaran, Ibu akan memberikan sedikit pemanasan untuk kalian. Ikuti instruksi dari Ibu ya. Ucapkan apa yang Ibu katakan. Ingat, ucapkan apa yang Ibu katakan. Bisa Ibu mulai? Baik. Pensil, pensil. Buku, pensil. Pensil, pensil, buku. Pensil, pensil, buku, pensil. Ada berapa buku? Oke, tepuk tangan dulu. Kalian masih 1 kali pemanasan saja sudah konsentrasi ya. Ibu harap nanti dalam proses pembelajaran kalian tetap konsentrasi seperti ini ya. Sekarang Ibu akan menyampaikan tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini. Jadi tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini ada 3. Yang pertama, siswa diharapkan dapat memahami dan mengetahui apa pengertian dari pajak. Yang kedua, siswa diharapkan dapat memahami dan mengetahui apa saja fungsi dari pajak. Dan yang ketiga, siswa diharapkan dapat memahami dan mengetahui apa perbedaan pajak dengan pungutan resmi lainnya. Dari sini bisa dipahami ya sebelum Ibu lanjut. Baik.
pajak. Apakah sebelumnya sudah pernah mendengar kata pajak kalian? Sudah ya, pastinya kalian semua sudah pernah mendengar kata pajak. Jadi pajak di sini merupakan iuran yang wajib dibayar oleh semua rakyat tanpa adanya balas jasa secara langsung yang digunakan untuk pembiayaan pengeluaran kolektif negara. Ada yang tahu apa tidak pengeluaran kolektif itu apa? Belum? Jadi pengeluaran kolektif di sini merupakan pengeluaran untuk kepentingan bersama. Dari penjelasan ibu ini tadi, maka ciri-ciri pajak yaitu 1. Sifatnya dipaksakan. 2. Diatur oleh undang-undang. Yang ketiga, tidak adanya balas jasa secara langsung. Nah, dari sini contoh sederhana dari pajak yaitu pajak bumi dan bangunan. Rumah yang kalian tempati itu nantinya juga akan dikenakan pajak. Misalkan lagi kalian mempunyai sawah kalian nanti juga akan dikenakan pajak. Ibu lanjut ya. Sekarang pembahasan yang kedua yaitu fungsi-fungsi dari pajak. Nah, di sini fungsi pajak ada 4. Yang pertama, fungsi anggaran. Fungsi anggaran di sini digunakan untuk pembiayaan pengeluaran negara. Nah, contohnya pembangunan. Pembangunan di sini pastinya akan membutuhkan sebuah biaya. Biaya di sini didapatkan melalui penerimaan pajak. Yang kedua yaitu fungsi stabilitas. Fungsi stabilitas di sini digunakan untuk mengatur stabilitas harga agar sebuah inflasi dapat dikendalikan. Contohnya, mengatur peredaran uang yang ada di masyarakat. Di sini, apakah kalian semua masih semangat? Masih ya? Sekarang ibu lanjut. Yang ketiga, fungsi mengatur. Fungsi mengatur di sini digunakan untuk mengatur pertumbuhan ekonomi melalui kebijaksanaan pajak. Contohnya, dalam rangka menggiring penanaman modal, baik dalam negeri ataupun luar negeri, pastinya akan membutuhkan sebuah keringanan pajak. Di sini bisa dipahami ya, apakah ada yang ditanyakan? Belum. Selanjutnya, yang keempat. Di sini yang keempat, fungsi distribusi pendapatan. Jadi di sini sudah ada kata kunci pendapatan. Jadi di sini digunakan untuk memperluas lapangan pekerjaan bagi yang membutuhkan. Misalnya kalian belum mempunyai pekerjaan, belum mendapatkan penghasilan. Nah, di sebuah kantor sedang mencari karyawan dan kalian akhirnya melamar pekerjaan di kantor tersebut. Akhirnya kalian diterima dan akhirnya mendapatkan pekerjaan. Pembahasan yang ketiga yaitu perbedaan pajak dengan pungutan resmi lainnya. Di sini ibu misalkan pungutan resmi lainnya itu retribusi. Apakah sebelumnya kalian sudah pernah mendengar kata retribusi? Belum ya? Jadi retribusi di sini merupakan iuran yang masuk melalui kas negara atas dasar pembangunan tertentu
yang digunakan oleh orang-orang tertentu. Dari penjelasan Ibu ini, jadi ciri-ciri retribusi yang pertama, tidak selalu diatur oleh undang-undang. Yang kedua, tidak adanya unsur paksaan. Dan yang ketiga, mendapatkan balas jasa secara langsung. Nah, di sini contoh dari retribusi yaitu pembayaran listrik. Dari sini, perbedaan pajak dengan retribusi sudah jelas ya. Jadi yang pertama, pajak diatur oleh undang-undang, sedangkan retribusi tidak selalu diatur oleh undang-undang. Yang kedua, pajak bersifat dipaksakan, sedangkan retribusi tidak adanya unsur paksaan. Yang ketiga, pajak tidak mendapatkan balas jasa secara langsung, sedangkan retribusi mendapatkan balas jasa secara langsung. Dari 3 pembahasan yang sudah Ibu sampaikan, apakah ada yang ditanyakan? Kalau tidak ada yang ditanyakan, Ibu akan memberikan tugas kelompok. Ibu akan membentuk 2 kelompok. Jadi nanti silahkan dikerjakan dengan kelompoknya masing-masing. Selanjutnya perwakilan kelompok mengirimkan jawabannya di kolom komentar dengan format kelompok berapa, dan jangan lupa di dalamnya diberikan nama-nama anggota kelompoknya ya. Oke, untuk kelompok 1 apakah sudah siap? Silahkan ditulis dulu pertanyaannya ya. Apa hubungan pajak dengan kesejahteraan rakyat? Sudah? Untuk kelompok 2, mengapa pajak sifatnya dipaksakan? Sudah? Oke, jangan lupa dikerjakan ya. Sekarang mari kita mereview sama-sama apa yang kita pelajari pada pagi hari ini. Tadi yang pertama, pengertian pajak, yaitu merupakan iuran yang wajib dibayar oleh rakyat. Yang kedua, fungsi dari pajak tadi ada 4. Yang pertama, fungsi anggaran. Yang kedua, fungsi mengatur. Yang ketiga, fungsi stabilitas. Dan yang keempat, fungsi distribusi pendapatan. Dan yang ketiga, perbedaan pajak dengan retribusi. Tadi yang pertama, pajak diatur oleh undang-undang, sedangkan retribusi belum tentu diatur oleh undang-undang. Yang kedua, pajak sifatnya dipaksakan, sedangkan retribusi tidak adanya unsur paksaan. Dan yang ketiga, pajak tidak mendapatkan balas jasa secara langsung, sedangkan retribusi mendapatkan balas jasa secara langsung. Bisa dipahami semua ya? Alhamdulillah, materi kita sudah selesai. Bisa Ibu akhiri ya. Jangan lupa tetap menjaga kesehatan dan semangat belajar. Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.